Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita akan menggunakan waktu dengan baik, kesempatan yang indah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali beribadah walaupun masih dalam kondisi yang belum stabil. Malam hari ini kita belum bisa berkumpul bersama-sama di gereja seperti pada biasanya, tetapi saya berdoa sidang jemaat Tuhan yang pada malam hari ini juga menyelenggarakan kegiatan ibadah di rumah tangga masing-masing. Kita meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, ya, Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dari kematian dan Dia hadir di dalam kehidupan kita masing-masing. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruangan, oleh waktu, dan Tuhan Yesus hadir di tengah setiap ibadah kita masing-masing. Masih dalam rangka merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, saya kembali mengajak kepada seluruh sidang jemaat Tuhan merenungkan dengan sungguh-sungguh bagaimana sesungguhnya kehidupan kita sebagai orang percaya, bagaimana sesungguhnya kita harus menyelenggarakan kehidupan ini supaya pada akhirnya didapati kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, ya, kita jangan terkecoh, kita jangan tertipu keberkenanan kepada manusia yang seringkali kita kejar dan kita raih. Seperti manusia pada umumnya mencari dengan segala daya dan upaya supaya merasa berkenan atau dihargai atau dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi sesungguhnya yang menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita, dan itu seharusnya yang menjadi satu hal yang harus menggerakkan kehidupan kita adalah bagaimana setiap kehidupan kita harus berkenan kepada Tuhan. Dan tentunya malam hari ini ketika kita masih merayakan suasana Paskah, kita akan kembali merenungkan, ya, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu sekali lagi menjadi dasar dari iman percaya kita. Dan oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh merenungkan dan kita bisa menghayati sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita semua, ya. Sekali lagi, ya, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu bukan suatu kisah atau suatu drama atau suatu hal yang dibuat-buat. Tetapi itu adalah sesuatu yang benar-benar dialami oleh Tuhan Yesus Kristus oleh karena ketaatannya, oleh karena kasihnya, oleh karena kerelaannya, ya, Dia rela menderita, Dia rela mati, tetapi puji Tuhan, oleh karena ketaatannya, oleh karena kerelaannya, oleh karena kasihnya kepada manusia, ya, ketaatannya kepada Bapa, ya, ketaatannya sampai mati, ya, pada akhirnya pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematian. Sekali lagi, itu bukan suatu bukan suatu permainan. Artinya, ya, Tuhan Yesus mati, ya, dan Dia akan bangkit sendiri dari kematian, tidak. Tetapi Tuhan Yesus benar-benar Dia mengalami suatu keadaan yang sesungguhnya suatu keadaan yang begitu amat buruk, yaitu mengalami satu kematian pada waktu itu. Tapi oleh karena sekali lagi, oleh karena ketaatannya, oleh karena kesetiaannya kepada Bapa sendiri atau Roh Allah itu sendiri membangkitkan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Jadi ini bukan suatu hal yang main-main, tetapi ini sesuatu hal yang sangat serius yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yang dipertaruhkan semua, ya. Ya, dipertaruhkan semua, ya, untuk menjalani, ya, satu kehidupan yang sesungguhnya dikehendaki oleh Bapa sendiri, dan Yesus menjalani di dalam ketaatan dan di dalam kesetiaan. Kita akan membuka di dalam Roma pasal yang ke-11. Roma 8 ayat yang ke-11 kita akan baca. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk semua kita, seluruh sidang jemaat Tuhan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati
akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, kematian Tuhan Yesus bukan sesuatu hal yang dibuat-buat, ya, bukan suatu kisah sinetron yang Tuhan Yesus harus memerankan suatu kisah dia akan mengalami kematian, tetapi bukan kematian yang sungguh-sungguh, ya, hanya sebuah cerita saja. Tetapi dari terang firman Tuhan ini kita mengerti bahwa sungguh-sungguh Tuhan Yesus mengalami kematian, tetapi benar-benar dia juga mengalami kebangkitan. Dan sekali lagi, bukan Yesus sendiri atas keinginannya sendiri dia bangkit, ya, oleh karena kuasanya sendiri dia bangkit, tetapi oleh karena Roh Allah atau Allah sendiri yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Dan ini yang saya ajak malam hari ini, renungan singkat, ya, malam hari ini itu kita bersama-sama merenungkan. Kalau Tuhan Yesus bangkit dari kematian, demikian juga kita akan ikut serta di dalam kuasa kebangkitannya itu. Artinya jikalau Tuhan Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan maut, mengalahkan dosa, biarlah demikian juga kuasa yang membangkitkan Yesus, artinya kuasa Roh Allah itu sendiri juga membangkitkan kehidupan kita dari kematian, yaitu kematian, ya, oleh karena dosa. Kita juga mengalahkan maut, yaitu kematian itu sendiri. Tetapi kita akan melihat bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematian. Itu yang penting, ya. Karena seringkali, ya, kita berpikir, ya, karena dia Yesus, dia itu adalah Tuhan itu sendiri, pasti dia bisa bangkit dari kematian. Ya, dia kan yang dikasihi, maka dia bangkit dari kematian, ya. Tetapi kita akan melihat pergumulan Tuhan Yesus yang sesungguh yang harus menjadi pelajaran kepada setiap kita. Kalau setiap kita umat orang percaya atau seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini, kalau kita rindu dibangkitkan seperti Tuhan Yesus Kristus, artinya kita harus juga hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus menyelenggarakan hidup, bagaimana Tuhan Yesus menjalani kehidupannya di muka bumi, ya, dan pada akhirnya sampai Allah itu sendiri berkenan membangkitkan Yesus dari kematian. Itu harus bersama-sama kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Karena sekali lagi firman Tuhan berkata, seperti Yesus dibangkitkan, demikian juga kita akan dibangkitkan. Artinya tidak hanya Yesus dibangkitkan, ya sudah Yesus dibangkitkan berarti kita dibangkitkan. Tetapi kita harus merenungkan ke belakang bagaimana kehidupan Yesus sampai pada akhirnya Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Coba kita akan membaca di dalam Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima, kita akan baca di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk sidang jemaat Tuhan. Ibrani pasal yang kelima, ya, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan dalam keluhan kepada Dia, yaitu kepada Allah atau kepada Bapa, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah dibangkitkan. Di garis bawah ini Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan, Yesus dibangkitkan dari kematian. Dari terang firman Tuhan yang kita baca bahwa dia dibangkitkan oleh kesalehan hidupnya, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Sekali lagi, perjalanan kehidupan Tuhan Yesus itu menjadi contoh, menjadi teladan bagaimana sesungguhnya kita menjalani kehidupan kita, bagaimana sesungguhnya kehidupan yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Dan Tuhan Yesus sudah mempraktekkannya, sudah menjalani di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu dia menjadi yang sulung atau dia yang menjadi yang pertama, ya, dia sudah berhasil
menjalani satu kehidupan yang sesungguhnya bagaimana kehidupan itu dikenan oleh Allah sendiri. Saya mengingatkan di depan tadi, jangan sampai kita semua terkecoh. Jangan sampai kita menjadi sama seperti dunia yang hanya mencari perkenanan manusia. Itu seringkali yang memuaskan hasrat hati orang pada sesungguhnya. Ketika dia dianggap berkenan, ketika dia merasa terhormat, ya. Tetapi kita akan mengerti dari sudut pandang firman Tuhan bahwa perkenanan Tuhan itu jauh lebih tingginya daripada perkenanan manusia. Dan oleh karena Tuhan Yesus menjalani kesalehan hidupnya pada waktu itu, yaitu dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib, maka oleh karena hidupnya itu, ya, oleh karena kesalehannya, oleh karena kesungguhannya, dia mengikuti kehendak Bapaknya, maka Yesus dibangkitkan dari kematian. Lebih jelasnya kita akan baca sekali lagi Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, bagaimana kita belajar dari kesalehan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, atau bagaimana kita belajar dari cara hidup atau perilaku hidup Tuhan Yesus Kristus, yaitu perilaku hidup yang dikenan oleh Bapa, ya, yang menciptakan kita semua, ya, dan bagaimana sesungguhnya kita hidup dan pada akhirnya kehidupan kita boleh menyenangkan Allah atau Tuhan kita. Ya, puji nama Tuhan. Filipi pasal yang kedua, kita akan baca di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini penting sekali. Bahwasanya Tuhan Yesus itu rela, ya, melepaskan haknya, ya, rela melepaskan haknya untuk mengambil bagian di dalam penderitaannya dan bahkan sampai mati di atas kayu salib. Artinya bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya juga punya hak, ya, juga punya kesempatan untuk dia menghindar dari kematian. Ya, itu diungkapkan ketika Tuhan Yesus Kristus ada di Taman Getsemani. Ketika dia berdoa, kalau boleh cawan ini dilalukan. Artinya Tuhan Yesus pun dalam perasaannya sebagai manusia pada waktu itu juga ada ketakutan, perasaan yang juga tertekan, ya, akan menghadapi satu keadaan yang mengerikan. Artinya dia sesungguhnya, ya, bisa saja dia gagal di dalam karya kematiannya, ya, bisa saja dia menghindar dari segala penderitaan dan kematian di atas kayu salib. Dan ketika dia menghindar, ya, dari kematian, dari ketaatan kepada Bapa sesuai apa yang dikehendaki Bapa, maka artinya Yesus tidak akan dibangkitkan. Dan ketika Tuhan Yesus menghindar, artinya dia gagal juga. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus memilih untuk taat kepada Bapa. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Artinya dia mau menanggung semuanya. Dia lepaskan semua apa yang ada di dalam hidupnya. Bahkan yang termulia, bahkan yang paling berharga, nyawanya sendiri diserahkan untuk setiap kita. Apa yang boleh kita pelajari dari kisah Tuhan Yesus Kristus? Biarlah kita juga merelakan diri, melepaskan dari segala hak-hak yang ada di dalam diri kita. Hak mau dihormati, hak mau dihargai, ya, hak untuk menikmati segala kesenangan, keindahan yang sementara di dunia ini. Kalau Tuhan Yesus saja, dia rela lepaskan itu semua. Kalau kita juga mau dibangkitkan seperti Tuhan Yesus, ya, dari kematian, berarti kita harus meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus, yaitu dia rela melepaskan segala hak atau segala apa yang sebetulnya dia miliki, dia lepaskan semua. Dan dia memilih untuk taat apa yang diperintahkan oleh Bapaknya, yaitu dia harus taat mati di atas kayu salib untuk menjadi penebus dosa bagi semua orang yang percaya kepada dia.
Dan oleh karena ketaatannya, oleh karena kesalehannya itu, ya kita baca di selanjutnya, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu adalah satu kesalehan hidup yang benar-benar diteladankan kepada kita pengikut-pengikut. Ya, seperti apa arti kekristenan itu? Yaitu adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita umat Tuhan di tempat ini, yang kita belajar dari firman Tuhan, yang kita dituntun oleh Roh Kudus, kita belajar dari setiap hamba-hamba Tuhan. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Artinya kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus. Pengikut apa? Pengikut kesalehan, pengikut perilaku Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana seluruh hidupnya dibaktikan kepada Bapaknya, demikian juga biarlah seluruh kehidupan kita baktikan atau kita abdikan hanya kepada Bapa. Dan itulah yang menjadi penjamin kita kelak dibangkitkan. Puji nama Tuhan. Dan biarlah seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini menghayati dengan sungguh-sungguh bagaimana sesungguhnya kita harus menjalani kehidupan ini. Kita harus hidup menjadi orang-orang saleh. Artinya kita hidup di dalam kekudusan. Artinya kita hidup di dalam kesucian. Kita hidup tidak serupa dengan dunia. Tetapi kita hidup mengenakan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya renungan singkat kami pada malam hari ini membantu setiap kami semua. Bagaimana sesungguhnya jaminan kebangkitan itu bagi setiap kami. Ketika kami benar-benar hidup serupa dengan Engkau. Ketika kami hidup benar-benar meneladani kehidupan. Hidup di dalam kesalehan. Hidup di dalam totalitas untuk melakukan kehendak Bapa. Dan biarlah itu juga kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Diberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Di rumah tanggamu masing-masing. Biarlah setiap kepala rumah tangga berdiri sebagai imam, berdiri menjadi nabi, berdiri menjadi gembala yang akan bertanggung jawab atas keluarga masing-masing. Dan biarlah di dalam terang firman Tuhan dan di dalam tuntunan Roh Kudus kita terus dididik dan diajar di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.